Sensasional! Media Inggris menuntut Oxford United untuk menandatangani Elkan Bagot dari Ipswich Town. Apa yang membuat pemain ini jadi target utama dan bagaimana dampaknya bagi tim? Ini detailnya. Kejutan di bursa transfer. Jay Idzeskini jadi primadona Liga Italia. Jadi buruan panas, tetangga AC Milan masuk dalam perlombaan untuk bek timnas Indonesia ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Guncangan bursa transfer. Gelandang timnas Tom Hai yang tanpa klub ternyata memiliki impian mengguncang Serie A. Klub-klub top Eropa ternyata berburu jasa gelandang nyentrik ini. Temukan penjelasan detailnya di sini. Rahasia besar terbongkar. Pertemuan menarik Fardy Bahdim dan Mike Lejeune. Apakah ini tanda gelandang muda potensial ini akan dinaturalisasi untuk menguatkan timnas Indonesia? Temukan jawabannya di sini. Mengungkap fakta mengejutkan. Nathan Chu Aon cerita kepada FIFA tentang kebanggaan terbesarnya membela timnas Indonesia. Apa yang membuat perasaannya begitu mendalam? Ini penjelasannya. Skandal besar di timnas. Dijuluki preman timnas Indonesia, Justin Hubner ungkap alasan mengejutkan kenapa ia suka bertarung untuk negara. Apa yang membuatnya begitu bersemangat? Langkah gemilang. Ragnar Oratmangoan menyatakan misi besarnya, bawa timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia. Simak strategi dan motivasi di balik ambisi besarnya di sini. Mengungkap rahasia besar di balik layar. Indra Syafri belak-belakan tentang kesulitan bertemu pemain keturunan di Belanda pada 2022. Kini semua ingin masuk ke timnas Indonesia. Apa yang membuat perubahan ini begitu drastis? Spekulasi memanas. Maurus Mohinoke merespons isu tidak memenuhi syarat bela timnas Indonesia. Apakah ini tanda bahwa ia belum menyerah dan masih memiliki rencana besar? Ini baru top. Indonesia sudah naik level. Perubahan jadwal AFF Senior 2024 ternyata tidak akan mengganggu rencana pengiriman timnas U23. Simak fakta mengejutkan di balik keputusan cerdas ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Sensasional! Media Inggris menuntut Oxford United untuk menandatangani Elkan Bagot dari Ipswich Town. Apa yang membuat pemain ini jadi target utama dan bagaimana dampaknya bagi tim? Ini detailnya. Media Inggris Football League World menyarankan agar Oxford United mendatangkan Elkan Bagot dari Ipswich Town. Saran ini muncul karena Football League World melihat bahwa hanya ada 2 bek tengah di Oxford United yang cukup kompetitif untuk bersaing di Liga 2 Inggris, yakni Elliot Moore dan Ciaron Brown. Oxford United berhasil promosi ke kasta kedua Liga Inggris musim depan setelah menang atas Bolton Wanderers di final playoff. Untuk dapat bersaing di Liga 2 Inggris musim depan, Oxford United tidak bisa hanya mengandalkan pemain yang ada saat ini. Mereka membutuhkan pemain berpengalaman yang setidaknya pernah bermain di Liga 2 Inggris. Oleh karena itu, Football League World menilai Elkan Bagot sangat layak untuk didatangkan. Elkan Bagot yang masih berusia 21 tahun, rutin berlatih bersama para pemain Ipswich Town, klub yang akan tampil di Premier League musim depan. Bahkan dalam beberapa laga uji coba terakhir, pelatih Kieran kena memainkan Elkan Bagot sebagai fullback kiri. Elkan Bagot sebaiknya ada dalam radar Oxford United, tulis Football League World dalam artikel mereka. Oxford United mungkin perlu menambah 2 bek tengah sebelum bursa transfer ditutup dan Elkan Bagot bisa menjadi salah satunya. Sebagai bek tengah, Elkan Bagot memiliki potensi besar. Musim lalu ia menghabiskan banyak waktu di Bristol Rovers dan kehadiran Elkan Bagot bakal sangat menguntungkan bagi Oxford United, tegas media asal Inggris ini. Kejutan di bursa transfer. Jay Idzeskini jadi primadona Liga Italia.
Jadi buruan panas, tetangga AC Milan masuk dalam perlombaan untuk bek timnas Indonesia ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Musim panas 2024 ini, bursa transfer di liga-liga top Eropa semakin ramai dengan banyak pemain yang pindah klub. Beberapa pemain meskipun masih bertahan di klub mereka saat ini menjadi incaran banyak tim. Jay Itzes, bek timnas Indonesia ini juga terlibat dalam keramaian bursa transfer kali ini. Penampilan impresif Itzes membuatnya semakin digandrungi oleh pendukung timnas Indonesia. Selain bermain dengan baik di timnas, Itzes juga merupakan pemain kunci di klubnya, Venezia. Bek berusia 24 tahun ini mendapat perhatian besar setelah menunjukkan performa gemilang bersama Venezia di musim lalu. Itzes berperan penting dalam keberhasilan Venezia meraih promosi ke Serie A untuk musim depan. Penampilan apik Itzes membuatnya menarik minat banyak klub. Menurut laporan Tutto Venezia Sport, Itzes kini menjadi incaran 3 klub Italia lainnya. Klub pertama yang sangat tertarik untuk merekrut Itzes adalah Torino. Sejak awal musim panas 2024, Torino menunjukkan minat besar terhadap bek berdarah Belanda Indonesia ini. Salah satu alasan ketertarikan Torino adalah kehadiran Paolo Vanoli sebagai pelatih baru mereka. Vanoli sebelumnya melatih Venezia dan dikenal sebagai salah satu pelatih yang sangat menghargai Itzes. Selain Torino, klub tetangga AC Milan dan Inter, yaitu AC Monza, juga menunjukkan ketertarikan pada Itzes. Monza ingin memperkuat lini belakang mereka dengan mendatangkan bek muda berbakat dan Itzes dianggap sebagai alternatif yang cocok untuk posisi tersebut. Klub terakhir yang memantau perkembangan Itzes adalah Fiorentina. Fiorentina berencana merekrut Itzes bersama dengan pemain Venezia lainnya, Tanner Tessmann. Namun hingga saat ini Venezia masih berkomitmen untuk mempertahankan Jay Itzes sebagai bek tengah utama mereka. Pihak Itzes juga belum melakukan pembicaraan dengan klub-klub lain di luar Venezia. Guncangan bursa transfer. Gelandang timnas Tom Haye yang tanpa klub ternyata memiliki impian mengguncang Serie A. Klub-klub top Eropa ternyata berburu jasa sang bintang. Ini penjelasan detailnya. Tom Haye, pemain timnas Indonesia, baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk bermain di salah satu klub besar di Italia. Saat ini Haye berstatus sebagai pemain tanpa klub setelah resmi berpisah dari SC Heerenveen pada 1 Juli 2024. Setelah perpisahannya dengan Heerenveen, Haye sempat dikaitkan dengan beberapa tim. Awalnya, ia diberitakan akan bergabung dengan Como 1907, klub Italia yang dimiliki oleh orang Indonesia. Namun Como 1907 membantah ketertarikan mereka terhadap Haye dengan perwakilan klub menyebutkan bahwa gaya permainan Haye tidak sesuai dengan kebutuhan tim. Belakangan ini, Haye juga dihubungkan dengan AZ Alkmaar, klub dari Belanda. Ia terlihat berada di pusat pelatihan AZ Alkmaar, namun kabar tersebut juga terbantahkan karena Haye hanya berlatih di sana sebagai tamu. Sampai saat ini masa depan Haye masih belum pasti. Namun dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Kapal Api, Haye mengungkapkan impian terbesarnya. Ia mengaku sangat menyukai Italia dan berharap bisa bermain di salah satu klub papan atas Serie A di masa depan. Haye sebelumnya pernah bermain di Lecce, tetapi hanya bertahan 1 musim sebelum kembali ke Belanda. Haye mengungkapkan keinginannya untuk bermain di klub-klub besar seperti AC Milan, Inter Milan, Juventus, atau AS Roma. Meskipun tantangan untuk bergabung dengan tim-tim tersebut cukup besar karena mereka sudah memiliki gelandang berkualitas, Haye tetap berharap untuk mewujudkan impiannya di Italia. Saya sangat suka negara Italia. Jadi saya ingin bermain untuk salah satu tim terbaik di sana, jelas Tom Haye dalam wawancaranya. Rahasianya terbongkar. Pertemuan menarik Vardy Bachdim dan Mike Lejeune. Apakah ini tanda gelandang asing ini akan dinaturalisasi untuk menguatkan timnas Indonesia? Temukan jawabannya di sini. Baru-baru ini anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa PSSI sedang memproses naturalisasi beberapa pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia.
Menurut Arya, nama-nama pemain yang akan menjadi warga negara Indonesia ini berada di luar prediksi banyak orang. Kami sedang mengurusnya, proses sedang berjalan, dan dokumen sudah masuk. Nama-nama pemain ini agak di luar dari yang beredar di publik, kata Arya dalam kanal YouTube pribadinya. Untuk posisi pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi ini adalah pemain belakang dan tengah. Arya menyebutkan bahwa nama pemain tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat. Nanti kami akan umumkan siapa pemain yang dinaturalisasi. Untuk posisi pemain ini berada di lini belakang dan tengah. Kami masih mencari pemain depan, jelas Arya. Di tengah isu naturalisasi ini muncul foto pertemuan antara Ferdy dan Clayton. Ferdy, seorang pria berdarah Indonesia, selama ini berperan sebagai penghubung antara PSSI dan calon pemain naturalisasi di Belanda. Clayton adalah pemain baru Sparta Rotterdam yang berusia 19 tahun dan berposisi sebagai gelandang tengah sesuai dengan profil yang disebutkan oleh Arya. Sebagai informasi, Clayton memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya sehingga memenuhi syarat keturunan yang diperlukan untuk naturalisasi oleh PSSI. Pesepak bola kelahiran Breda ini berasal dari Akademi Feyenoord dan telah tampil sebanyak 71 kali dengan mencetak 5 gol dan memberikan 5 assist di semua kompetisi, serta kelompok umur klub berjuluk The Pride of South tersebut. Menarik untuk dinantikan apakah Clayton akan dinaturalisasi menjadi WNI atau tidak. Dengan usianya yang masih muda, ia memiliki potensi besar untuk menjadi aset masa depan timnas Indonesia. Mengungkap fakta mengejutkan, Nathan Chu Aon cerita kepada FIFA tentang kebanggaan terbesarnya membela timnas Indonesia. Apa yang membuat perasaannya begitu mendalam? Ini penjelasannya. Nathan Chu Aon baru beberapa bulan resmi menjadi warga negara Indonesia. Meskipun baru sebentar, Nathan mengaku sangat bangga bisa membela timnas Indonesia dan merasakan dukungan yang luar biasa dari para pendukungnya. Nathan Chu Aon adalah salah satu pemain andalan timnas Indonesia. Dia resmi menjadi WNI setelah menjalani proses naturalisasi dan mengambil sumpah pada Maret 2024. Sebagai pemain Swansea City, Nathan merasa senang dengan dukungan penuh yang diterimanya sejak bergabung dengan timnas Indonesia. Dia menceritakan pengalamannya kepada Federasi Sepak Bola Dunia FIFA tentang betapa hangatnya sambutan dari para pendukung skuad Garuda. Selalu menjadi sebuah kehormatan bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Ini membawa semangat dan dorongan ekstra bagi Anda. Kehormatan besar bisa bermain untuk negara ini, kata Nathan dikutip dari laman resmi FIFA. Di Indonesia, khususnya dukungan fans dan masyarakat sangat besar. Ini gila benar-benar memberi Anda dorongan. Makanya selalu ada rasa ingin memberikan yang terbaik dan membuat mereka bangga, tentunya, tambah Nathan. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia, Nathan telah bermain dalam 11 pertandingan, baik untuk timnas Indonesia U23 maupun tim senior. Pemain berusia 22 tahun ini berjuang bersama timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 dan melanjutkan perjuangan hingga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nathan merasa bangga mendapatkan pengalaman berharga bersama timnas Indonesia. Dia menegaskan bahwa skuad Garuda memiliki potensi besar untuk bersaing di kancah sepak bola dunia. Nathan menyebutkan bahwa pengalaman internasional telah memberikan pelajaran berharga bagi tim, menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dengan negara-negara lain yang kuat. Kami belajar dari pengalaman internasional kami, bahwa kami bisa menunjukkan kepada tim atau negara lain betapa bagus kami sebenarnya. Saya pikir di tim U23, kami berhasil mengalahkan beberapa negara yang sangat bagus karena kami percaya pada diri kami sendiri, ujar Nathan. Jadi, saya pikir itulah yang kami lakukan di tim senior. Kami juga percaya pada diri sendiri dan yakin bisa mencapai sesuatu yang besar, tegas Nathan. Nathan berharap bisa terus memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia dan membantu tim meraih prestasi di kancah internasional. Dukungan dan semangat dari para pendukung di Indonesia menjadi motivasi besar baginya untuk terus berjuang dan membawa kebanggaan bagi negara. Skandal besar di timnas.
Dijuluki preman timnas Indonesia, Justin Hubner ungkap alasan mengejutkan kenapa ia suka bertarung untuk negara. Apa yang membuatnya begitu bersemangat? Justin Hubner menanggapi julukan preman timnas Indonesia yang diberikan penggemar kepadanya dengan rasa penasaran. Ia baru saja mengetahui arti dari julukan tersebut dan memberikan pandangannya mengenai hal itu. Sebagai pemain yang sering diandalkan oleh pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Hubner yang berusia 20 tahun ini sering dipercaya untuk menjaga lini pertahanan bersama Jay Itzes dan Rizky Ridho. Namun Hubner dianggap memiliki gaya bermain yang lebih keras dibandingkan rekan-rekannya sehingga mendapatkan julukan sebagai preman timnas Indonesia. Justin mengakui bahwa julukan itu memang cocok untuknya. Ia mengatakan bahwa dirinya sering bermain dengan agresif ketika berhadapan dengan lawan demi membela timnya. "Ya, saya baru saja mendengar dari mereka apa artinya," kata Justin dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Mark Klok. "Artinya seperti gangster atau semacamnya. Saya bisa katakan bahwa di lapangan saya suka bermain sangat keras. Saya tidak tahu dari mana asalnya julukan preman, mungkin karena saya bermain sangat agresif. Tapi itu hanya cara bermain saya, bukan?" jelas Hubner. Meskipun begitu, Justin menegaskan bahwa gaya bermain agresifnya bukan bertujuan untuk mencederai lawan. Lulusan Akademi Den Bosch Youth ini mengatakan bahwa permainan agresifnya terinspirasi dari sang ayah, Ferdinand Patrick Hubner, yang juga seorang pesepak bola. Justin menceritakan bahwa ayahnya selalu bermain dengan agresif dan keras di lapangan. Menurut Justin, gaya bermain ini memiliki makna tersendiri untuk menunjukkan perjuangan dan menjaga mentalitas sebagai seorang pemenang. "Ayah saya benar-benar gila di lapangan. Selalu berjuang, saya pikir itu sesuatu yang saya pelajari darinya. Itulah yang saya inginkan, saya adalah seseorang yang selalu ingin menang," tutur Justin. "Saya suka berjuang untuk negaraku, untuk timku," tegas Justin Hubner. Langkah gemilang, Ragnar Oratmangoen menyatakan misi besarnya, bawa timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia. Simak strategi dan motivasi di balik ambisi besarnya di sini. Pemain FC Groningen Ragnar Oratmangoen bermimpi bisa membawa timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia. Pernyataan ini disampaikan Ragnar saat diwawancarai di kanal YouTube CAF Everyday. Pemain berusia 26 tahun tersebut berkomitmen untuk memberikan segalanya demi mengantarkan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Selain itu, ia juga bermimpi bisa bermain di Liga Champions Eropa. Piala Dunia. "Iya, aku akan melakukan segalanya untuk pergi ke Piala Dunia pastinya," ujar Ragnar Oratmangoen. "Jadi ini mimpi besar dan juga untuk bermain di Liga Champions suatu hari nanti. Itu akan menjadi mimpi besar," lanjut Ragnar. Ragnar mengaku tidak bisa membayangkan reaksi supporter andai timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia. Pemain FC Groningen ini sudah terkesima dengan reaksi supporter saat timnas Indonesia bermain di kandang sendiri. "Ya, kami sering membicarakannya bersama rekan setim di timnas Indonesia," ujar pemain 26 tahun tersebut. "Misalnya ketika kami memenangkan pertandingan hanya untuk kualifikasi. Kami melihat para penggemar dan bagaimana mereka menyemangati dan menjadi gila. Cara mereka berbicara satu sama lain seperti apa yang akan terjadi jika kamu mencapai Piala Dunia. Itu akan gila dan kamu tidak bisa membayangkannya. Ya, segalanya. Mereka bersorak untuk segala sesuatu, bahkan saat kamu terjatuh, kamu terpeleset dan kamu bangkit, mereka bersorak untukmu seperti segala hal mereka bersorak untukmu. Jadi, itu perasaan yang gila," lanjutnya. Ragnar tidak bisa membayangkan dukungan supporter saat timnas Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia nanti. Ia mengaku bakal mendapatkan energi lebih di lapangan. "Seperti energi yang kamu dapatkan dari situ. Setiap kali kamu melangkah di lapangan saat mereka berteriak, saat mereka menyanyi, rasanya seperti tak pernah berhenti selama pertandingan. Terus berlanjut setelah pertandingan, terutama saat kamu menang. Kamu ingin bergabung dengan mereka dalam kebahagiaan ini. Perasaannya sungguh gila," tutup Ragnar.
mengungkap rahasia besar di balik layar. Indra Syafri belak-belakan tentang kesulitan bertemu pemain keturunan di Belanda pada 2022. Kini semua ingin masuk ke timnas Indonesia. Apa yang membuat perubahan ini begitu drastis? Pada Oktober 2022, Coach Indra Syafri yang saat itu menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI mengunjungi Belanda bersama asisten pelatih Shin Tae-yong, Kim Jong-jin, dan perwakilan PSSI Hamdan Hamedan. Tujuan utama kunjungan tersebut adalah untuk mencari pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi dan memenuhi kebutuhan pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong meminta Indra Syafri untuk memantau 11 pemain keturunan di Belanda, tetapi pada akhirnya hanya ada 4 nama yang berhasil ditemukan. 2 dari pemain tersebut, yaitu Rafael Struijk dan Ivar Jenner, akhirnya menjadi warga negara Indonesia pada Mei 2023. Dalam wawancara di YouTube Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, Indra Syafri mengungkapkan betapa sulitnya membujuk pemain keturunan pada waktu itu. Ketika saya ke Belanda pada tahun 2022, saya sangat terkejut dengan kesulitan yang dihadapi untuk menemukan dan merekrut pemain keturunan, ujar Coach Indra. Kondisi berubah drastis pada tahun ini. Pada Mei 2024, Indra Syafri kembali ke Belanda, kali ini sebagai pelatih timnas U20. Dalam kunjungan ini, ia berhasil bertemu banyak pemain keturunan dan menemukan lebih banyak kandidat potensial. Saat saya ke Belanda pada Mei 2024 selama 10 hari, banyak pemain keturunan yang datang. Hal ini terjadi karena pengaruh Ketua PSSI Erick Thohir dan pencapaian timnas Indonesia sejauh ini, jelas Indra. Dia menambahkan dulu sangat sulit untuk merekrut mereka, tetapi sekarang kami lebih diterima. Meski demikian, kami tetap harus selektif dalam memilih pemain. Saat ini, Indra Syafri sedang menilai 5 pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas U20. 2 di antaranya yang diyakini akan bergabung adalah Tim Gapens dan Dion Marks. Spekulasi memanas. Maurus Mohinoke merespons isu tidak memenuhi syarat bela timnas Indonesia. Apakah ini tanda bahwa ia belum menyerah dan masih memiliki rencana besar? Penyerang keturunan Indonesia Maurus Mohinoke sedang menjadi sorotan karena proses naturalisasinya dikabarkan tidak bisa dilanjutkan. Awalnya, Indra Syafri telah merekomendasikan Maurus Mohinoke ke PSSI untuk diproses naturalisasi. Namun, kini ia dianggap tidak memenuhi syarat. Alasannya adalah garis keturunan pemain FC Dordrecht ini sudah melewati 2 generasi yang merupakan batas aturan FIFA. Pengamat sepak bola Bung Binder mengungkapkan bahwa naturalisasi Maurus Mohinoke belum tentu bisa dilakukan karena darah Indonesianya sudah lebih dari 3 garis keturunan. Baru-baru ini Hassani Abdul Ghani juga menyatakan bahwa penyerang berusia 19 tahun tersebut memiliki garis keturunan Indonesia dari generasi kelima. Jadi mau dibawa ke CAS atau kemanapun tidak bisa, kecuali ada perubahan aturan dari FIFA. Karena FIFA saat ini hanya mengakui sampai nenek dan kakek. Hinoke ini sudah generasi kelima, kata Hassani Abdul Ghani. Di tengah ramainya kabar tersebut, Maurus Mohinoke membuat unggahan di Instagram Stories. Ia menuliskan kutipan bahwa segala sesuatu bisa saja terjadi. Banyak hal bisa terjadi dalam sebulan. Percayalah pada Tuhan, tulis Hinoke. Di tengah simpang siurnya kabar tentang Maurus Mohinoke, PSSI sendiri masih belum memberikan pernyataan resmi apakah penyerang yang direkomendasikan oleh Indra Syafri ini bisa dinaturalisasi atau tidak. Ini baru top. Indonesia sudah naik level. Perubahan jadwal AFF Senior 2024 ternyata tidak akan mengganggu rencana pengiriman timnas U23. Simak fakta mengejutkan di balik keputusan cerdas ini. Timnas Indonesia akan mengarahkan fokus dan energi pada kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara AFF Senior 2024 lebih cocok untuk timnas U23. Pihak AFF merasa jadwal AFF Senior 2024 tidak sesuai dengan kalender sepak bola dunia. Turnamen ini akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember.
Namun jadwal ini sangat dekat dengan jeda internasional FIFA pada bulan November. Dengan jadwal tersebut, kick-off AFF Senior hanya berjarak 4 hari dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, Indonesia telah memastikan akan mengirim timnas U23 untuk turnamen ini. Negara lain seperti Thailand dan Vietnam yang sudah mapan di level tertinggi Asia diprediksi akan melakukan hal serupa. AFF mungkin akan dianggap wajar jika mereka menginginkan pesertanya mengirimkan tim terbaik sehingga memutuskan untuk menggeser jadwal. Jadwal baru AFF Senior 2024 yang belum diumumkan secara resmi tetapi sudah tercantum di Wikipedia adalah 9 Desember hingga 5 Januari. Dengan jadwal ini diharapkan tim-tim terbaik Asia Tenggara akan mengirim timnas utamanya. Sebagai federasi dengan timnas yang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI mestinya tidak tergoyahkan. Timnas senior asuhan Shin Tae-yong membutuhkan 100% fokus untuk menghadapi tim terkuat Asia. Tim Garuda tergabung di grup C yang sangat berat bersama Bahrain, Cina, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Jika timnas senior dipaksa bermain lagi di turnamen kelas 2 AFF Senior, itu berpotensi melemahkan kekuatan tim saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh sebab itu, Erick Thohir, Sumarji, dan Shin Tae-yong harus mempertahankan rencana mengirim timnas U23 ke AFF Senior 2024. Kalau senior ini sudah disepakati dan kemarin sesuai arahan Pak Ketua Umum saat rapat. Beliau menyampaikan dan sudah disepakati dengan Coach Shin Tae-yong bahwa yang akan dipakai untuk AFF adalah tim yang bermain di SEA Games. Jadi senior fokus untuk kualifikasi, kata Sumarji. Satu hal yang perlu dikompromikan lagi adalah jadwal AFF Senior 2024, baik jadwal lama maupun baru, yang bentrok dengan Liga 1. PSSI perlu berkompromi dengan klub Liga 1 terkait pelepasan pemain, dengan kemungkinan ada batasan jumlah pemain yang dipanggil dari setiap klub. Ide brilian. Pengamat sepak bola menyatakan Jens Raven wajib gabung timnas Indonesia senior untuk tingkatkan karirnya. Apa yang membuat langkah ini jadi kunci utama untuk suksesnya? Pengamat sepak bola tanah air Muhammad Kusnaini menyarankan agar pelatih timnas senior Shin Tae-yong mempertimbangkan untuk memanggil Jens Raven ke tim senior. Menurut pria yang akrab disapa Bungkus ini, kualitas dan level permainan Jens Raven akan meningkat pesat jika mendapatkan kesempatan bermain bersama timnas Indonesia. Jens Raven kini menjadi idola baru bagi pecinta sepak bola Indonesia setelah berhasil membawa timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 2024. Pemain berusia 18 tahun ini berperan sangat penting dalam kemenangan skuad Garuda Nusantara. Tidak bisa dipungkiri Jens Raven mencetak satu-satunya gol kemenangan untuk timnas Indonesia U19 atas Thailand U19 di partai final. Gol tersebut menjadikannya total mencetak 4 gol sepanjang turnamen Piala AFF U19 2024. Karena performa gemilangnya, banyak yang berpendapat bahwa Jens Raven layak dipromosikan ke timnas Indonesia senior. Salah satu pendukung pendapat ini adalah Bungkus yang menilai bahwa Jens Raven sangat mungkin dipanggil oleh Shin Tae-yong ke tim senior. Bukan untuk menjadi tumpuan utama, tetapi untuk menambah pengalaman bermainnya. Tidak mustahil juga Raven dipromosikan ke timnas senior. Bukan untuk menjadi andalan, tapi agar lebih berkembang kemampuannya, kata Bungkus kepada media. Jika Jens Raven dipromosikan ke timnas Indonesia senior, hal ini akan sangat berdampak positif baginya. Striker berpostur jangkung ini akan bisa belajar banyak dari para seniornya seperti Tom Haye, Jay Itzes, dan Rafael Struijk. Dia bisa lebih banyak belajar di timnas senior dari pemain sekelas Tom Haye, Rafael Struijk, Jay Itzes, dan lain-lain, jelas Bungkus. Sementara itu, Jens Raven sendiri juga akan menyambut baik jika dirinya dipanggil ke timnas Indonesia senior. Namun untuk saat ini dia mengaku ingin fokus bersama timnas Indonesia U19 dan berproses secara alami.
Dengan dukungan dan bimbingan dari para seniornya, Jens Raven diharapkan bisa terus mengembangkan kemampuannya dan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia di masa depan. Skandal besar terungkap. Bayu Gatra ungkap perbedaan mencolok timnas Indonesia sekarang. Dari kasihan hingga perubahan besar. Apa yang terjadi dan kenapa ia mengingatkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Menurut Bayu Gatra, membangun timnas Indonesia yang kuat mirip dengan membangun rumah. Jika fondasinya kokoh, timnas juga akan tangguh. Di lapangan, Bayu Gatra dikenal sebagai penyerang yang hebat. Tak heran jika Madura United, klub yang dibelanya sejak 2021, memperpanjang kontraknya. Namun siapa sangka pemain yang pernah berseragam Perseka Pasuruan, Putra Samarinda, PSM Makassar, dan Bali United ini juga pandai berbicara di luar lapangan. Hal ini terlihat saat ia menjadi tamu di kanal YouTube Bicara Bola yang dikelola oleh Akmal Marhali. Banyak hal yang ia ceritakan, termasuk tentang fondasi timnas Indonesia. Menurut Bayu Gatra, ada banyak faktor yang perlu diperbaiki jika Indonesia ingin memiliki timnas yang kuat dan tangguh. Fondasi di bawah harus dikuatkan. Seperti membangun rumah, jika fondasinya rapuh, meski di atasnya megah, akan runtuh juga, kata Bayu Gatra dengan filosofi. Tapi jika fondasinya kuat, di tengahnya kuat, dan di atasnya meskipun direnovasi bagaimanapun tetap akan indah, tambah Bayu Gatra. Fondasi yang dimaksud Bayu Gatra adalah penerapan bermain sepak bola yang benar sejak usia dini, seperti passing, kontrol bola, serta pelatih-pelatih berkualitas. Tugas pelatih di tingkat grassroots harus lebih teliti. Jangan seperti zaman saya dulu, pelatihnya tidak bisa menendang bola, tidak tahu cara menendang bola, posisi berapa atau formasi apa yang harus digunakan jika kalah bola. Itu tidak dijelaskan, ungkap Bayu Gatra. Saya pribadi tidak mau menyalahkan pemain, masalahnya grassroots kita buruk. Itulah mengapa saya mendirikan SSB di rumah sejak tahun 2018. Saya ingin sepak bola ke depan bisa menciptakan generasi yang passing dan kontrolnya bagus. Jangan seperti saya, ujar Bayu. Apa bedanya timnas di eranya dengan timnas sekarang? Dulu, dukungan dari pemerintah sangat minim. Kami pernah mendapatkan bonus dari pelatih Rahmat Darmawan pada SEA Games 2013. Saat itu timnas sangat terpuruk dan tidak punya uang. Sekarang dukungan dari pemerintah sudah penuh, kata Bayu. Bayu Gatra juga berbicara tentang peluang Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia yang berada di grup C akan memulai laga melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang. Sekarang sepak bola sudah berubah, media sosial ada di mana-mana, video analis pun sudah kita pelajari. Zaman saya dulu itu tidak ada. Sekarang kekuatan lawan sudah bisa diprediksi. Jadi, siapa yang lengah meski tim kuat bisa kalah, kata Bayu. Menurut saya, harapan atau peluang Indonesia besar atau 50-50 termasuk saat melawan Jepang. Intinya kita harus tetap fokus, kerja keras, dan jangan cepat puas, jelas Bayu. Bagaimana dengan banyaknya pemain diaspora? Ada pro dan kontra. Kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang diterapkan oleh PSSI. Minusnya, kesempatan pemain lokal berkurang. Tapi kita juga harus belajar dan meniru permainan pemain naturalisasi, jelas Bayu. Super kontroversial. Indra Syafri mengungkap Malaysia sebagai lawan terberat timnas Indonesia U19 di Piala AFF. Kenapa bukan Thailand? Temukan alasan mengejutkan di balik pernyataan heboh ini. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri mengakui bahwa timnas Malaysia U19 menjadi lawan terberat di Piala AFF U19 2024. Kesulitan tersebut bukan karena masalah teknik, melainkan beban mental yang besar dalam pertandingan bergengsi antara kedua negara. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U19 berhasil meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 dengan mengalahkan timnas Thailand U19. Skuad Garuda Nusantara menang 1-0 berkat gol Jens Raven. Indonesia U19 tampil sangat impresif di turnamen tersebut dengan selalu meraih kemenangan.
Di babak grup mereka mengalahkan timnas Filipina, timnas Kamboja, dan timnas Timor Leste U19. Kemudian di babak semifinal, Jens Raven dan rekan-rekannya menyingkirkan Malaysia dengan skor 1-0. Indra Syafri berbagi cerita setelah meraih gelar juara. Pelatih asal Sumatera Barat itu mengakui bahwa laga melawan Malaysia adalah yang terberat baginya. Malaysia ini beratnya di beban mental, ungkap Coach Indra dilansir dari kanal YouTube Arya Sinulinga. Saya pernah dipecat karena kalah dari Malaysia dan melawan Malaysia ekspektasi masyarakat sangat tinggi, lanjut pria berusia 61 tahun itu. Coach Indra juga mengungkapkan bahwa PSSI Malaysia mendapat tekanan dari para fans setelah kalah dari timnas Indonesia U19. Pertandingan tersebut memang memiliki beban mental yang besar karena tingginya harapan dari para pendukung. Di FAM-nya kalah dari Australia tidak masalah, tapi tidak boleh kalah dari Indonesia. Jadi, beban mentalnya memang besar, tutur Coach Indra. Sementara itu, Direktur Teknik PSSI ini mengakui bahwa Thailand adalah tim yang berkualitas karena teknik permainan mereka lebih rapi. Namun dia menyebut bahwa sebenarnya lebih berharap untuk bertemu timnas Australia U19 karena memiliki level yang lebih tinggi. Secara teknik, Thailand lebih rapi, tapi kami dan anak-anak sebenarnya ingin melawan Australia. Selain penting untuk meraih trofi, pengalaman juga sangat penting bagi kami, jelas Coach Indra. Di luar dugaan, media Korea Selatan mengungkap kewaspadaan terhadap timnas Indonesia U19 di mini turnamen. Apa yang membuat timnas Indonesia menjadi ancaman serius? Ini penjelasannya. Media Korea Selatan memberikan perhatian khusus pada timnas Indonesia U19 yang akan menjadi lawan dalam laga uji coba di turnamen mini bernama Seoul Earth on Ice Cup 2024. Timnas Indonesia U19 baru saja meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 dan kini tidak akan berhenti meraih prestasi. Pelatih Indra Syafri telah merencanakan program latihan di Eropa sebagai persiapan lebih lanjut. Selain berlatih, tim yang dipimpin oleh Donitri Pamungkas ini juga akan menghadapi Argentina, Korea Selatan, dan Thailand U20 dalam turnamen Seoul Earth on Ice Cup. Kehadiran timnas Indonesia U19 di turnamen ini menarik perhatian publik Korea Selatan. Mereka dianggap sebagai kuda hitam dengan nama Shin Tae-yong juga mendapat sorotan. Meskipun dilatih oleh Indra Syafri, timnas Indonesia U19 dianggap sebagai calon potensial untuk mendukung timnas Indonesia senior di masa depan. Menurut laporan dari Daily KR, timnas Indonesia U19 yang menjadi calon masa depan pelatih Shin Tae-yong juga harus diwaspadai sebagai kuda hitam di turnamen ini. Program latihan di Korea Selatan dan laga uji coba ini adalah bagian dari persiapan timnas Indonesia U19 menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2024. Indra Syafri akan mencoba beberapa pemain baru untuk melihat performa mereka. Sementara itu, Jens Raven kemungkinan tidak akan ikut serta, tetapi dua pemain diaspora, Dion Marks dan Tim Griffens, sedang dirayu untuk bergabung. PSSI sedang melakukan negosiasi dengan klub-klub mereka. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 untuk grup F akan dilaksanakan di Indonesia dengan pertandingan melawan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa yang dijadwalkan berlangsung dari 25 hingga 29 September 2024.